Assalamualaikum. Hai Kak, kembali lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Gimana nih kabarnya? Ustazah harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa, gak usah keluar rumah kalau gak penting-penting amat. Mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu getaran dan gelombang. By the way, sekarang kan lagi masa pandemi nih. Kita suka sering dengar sirena ambulan, yang awalnya kedengarannya cuma samar-samar doang, tapi makin lama makin jelas. Nah, suara sirena yang awalnya itu terdengar samar-samar, kemudian makin lama makin jelas, ini merupakan salah satu dari aplikasi getaran dan gelombang. Kayak gimana sih kira-kira mekanisme kerjanya? Kita akan bahas sama-sama di bab getaran dan gelombang. Jangan lupa disimak baik-baik tanpa di-skip ya. Poin-poin yang akan kita pelajari pada bab ini adalah getaran, gelombang, bunyi, dan seperti apa mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan. Pertama, kita akan membahas mengenai getaran. Getaran ini sendiri adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya, semua benda itu bisa melakukan getaran. Nah, suatu benda bisa dikatakan melakukan getaran apabila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan, di mana titik keseimbangannya ini adalah O, sedangkan A dan B merupakan titik terjauh dari benda tersebut. Dalam getaran, kita akan mengenal 3 istilah. Yang pertama ada frekuensi, kedua periode, dan amplitudo. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi ini merupakan banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Untuk itu secara matematis rumusnya ditulis F sama dengan N per T. Untuk F sendiri merupakan frekuensi getaran dengan satuan Hertz atau Hz. Kemudian untuk N merupakan banyaknya getaran. Di sini tidak ada satuan. Kemudian untuk T itu merupakan waktu getar. Satuannya sekon. Yang kedua ada periode. Nah, periode ini sendiri adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk satu kali bergetar. Dan secara matematis, rumusnya ditulis T besar sama dengan T kecil per N. Di mana T besar ini merupakan periode getaran dengan satuan sekon, N itu sama seperti tadi yang di frekuensi merupakan banyaknya getaran. Kemudian T kecil adalah waktu dengan satuan sekon juga. Dan terakhir ada yang namanya amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Tadi Ustazah udah sampaikan ya bahwa menurut gambar titik seimbangnya itu adalah O. Nah, semakin besar amplitudo suatu getaran, semakin kuat juga getaran yang dihasilkan. Besar kecilnya amplitudo tidak mempengaruhi frekuensi ataupun periode getaran benda. Di 2 bab terakhir ini kita akan lebih banyak menemukan soal-soal yang berkaitan dengan perhitungan. Nah, seperti biasa, kakak-kakak, agar kita bisa lebih memahami maksud dari rumus atau aplikasi yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Baiklah, di situ sudah ada satu contoh soal di mana soalnya berbunyi dalam 2 menit terjadi 960 getaran dalam suatu partikel pada suatu partikel. Yang ditanyakan adalah periode dan frekuensi getaran. Langsung aja kita tulis apa saja yang bisa kita ketahui. Yang pertama yang bisa kita ketahui adalah dalam 2 menit berarti waktunya adalah 2 menit. Nah, tadi kita sudah menuliskan bahwa waktu itu satuannya sekon. Maka yang 2 menit ini kita rubah ke sekon. 1 menit ada 60 detik, maka 2 menit ada 2 kali 60 jadi 120.
sekon. Kemudian 160 getaran pada suatu partikel, berarti N atau banyaknya getaran itu adalah 960. Oke, yang ditanya adalah periode dan frekuensi, di mana periode simbolnya atau lambangnya T besar dan frekuensi lambangnya adalah F kecil. Kita tarik garis. Yang pertama kita kerjakan yang periode dulu. Rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. Langsung aja kita substitusikan angkanya, 120 per 960. Nah, nolnya bisa kita coret nih. Jadi 12 dibagi 96 itu adalah 0,125 sekon. Oh iya, di situ lupa ya diisi sekon. Jangan lupa tetap harus ada satuan. Untuk yang frekuensi, rumusnya sebenarnya dibalik doang. Rumusnya cuma dibalik. Jadi N dibagi T kecil. 960 dibagi 120. Nah, nolnya itu sama, bisa kita hapus. 96 bagi 12 itu adalah 8. Dan satuannya jangan lupa Hz atau Hertz. Mudah ya? Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah gelombang. Gelombang ini merupakan getaran yang merambat. Dalam peristiwa perambatan getaran atau gelombang, yang dirambatkan adalah energi getarnya, sedangkan materinya tidak ikut merambat. Nah, untuk itu ada beberapa jenis gelombang. Yang pertama berdasarkan arah gerakan dan arah rambatnya, yang kedua berdasarkan medium perantaranya. Yang pertama, jenis gelombang menurut arah gerakan dan arah rambatnya. Nah, gelombang jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu transversal dan longitudinal. Untuk transversal sendiri adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya seperti gelombang tali, gelombang cahaya, dan gelombang permukaan air. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Misalnya ada pada gelombang bunyi. Kemudian jenis gelombang yang kedua berdasarkan medium perantaranya dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik sendiri merupakan gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium perantara seperti gelombang bunyi. Kemudian untuk gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium perantara seperti radio dan gelombang cahaya. Pada bagian gelombang ini kita akan banyak mempelajari hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang yang akan kita bahas lebih rinci di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, materi kita pada hari ini sudah selesai. Ustazah harap materi yang sudah Ustazah sampaikan itu bisa kalian mengerti dan pahami, ataupun apabila belum dipahami kalian boleh langsung bertanya ke Ustazah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.